Alhamdulillah, ini akan menjadi awal bagi masyarakat Indonesia, membuka bahwasanya ini akan menjadi awal kepercayaan bahwasanya masih ada keadilan di negara yang kita hidup. Dan ini adalah kasus Bahar bin Smith dan kasus Ferdinand ini sama-sama pengalihan isu dari rahasia besar, kasus besar yang memang harusnya terungkap, diketahui oleh orang banyak dan akhirnya tertutup, dialihkan isunya dengan kasus-kasus Bahar bin Smith dan kasus Ferdinand. Jadi fakta di balik semua kasus Bahar bin Smith ini ada aktor intelektual yang memang tidak ingin diketahui rahasianya oleh Habib Bahar. Jadi Habib Bahar itu sebenarnya mengetahui ya beberapa banyak tentang rahasia aktor intelektual tersebut. Dengan Habib Bahar mengetahui itu, akhirnya Habib Bahar itu terus dicari kesalahannya agar bisa menekam, membungkam, tidak bisa menyebarkan rahasia tersebut. Nah, intervensi jelas karena ada intervensi campur tangan politik negara ya dan kepemerintahan yang memang tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Dan ini adalah kasus Bahar bin Smith dan kasus Ferdinand ini sama-sama pengalihan isu dari rahasia besar, kasus besar yang memang harusnya terungkap, diketahui oleh orang banyak dan akhirnya tertutup, dialihkan isunya dengan kasus-kasus Bahar bin Smith dan kasus Ferdinand. Yang jelas kalau untuk kasus yang memang ditutupi itu yang satu merugikan tentang keuangan negara ya, berarti berdampak juga ke perekonomian rakyat. Nah, kasus yang satu lagi itu tentang 6 laskar yang kasus di KM 50. Karena di sini sebenarnya pihak yang menembak 6 laskar itu sebenarnya tidak salah kalau menurut saya. Karena pihak tersebut itu ada dalangnya. Jadi yang salahnya itu adalah 2 orang dalangnya. Dan masalah 6 laskar katanya banyak simpang siur ya, banyak simpang siur. Sebelum meninggal itu katanya dianiaya dulu. Nah, kalau masalah itu kan wallahu alam terjadi seperti itu atau tidak. Tetapi yang tahu itu adalah orang yang mengotopsi 6 laskar tersebut. Tetapi kenapa ditutup-tutupi dan tidak transparan? Karena di sini untuk yang saya lihat ada keadilan yang memang dibeli dengan uang. Harusnya orang-orang itu lebih bijak, lebih sportif juga menanggapi media yang beredar ya. Sebenarnya itu bisa dibuktikan sih, karena yang mengetahui itu adalah ahli forensiknya yang memang mengotopsi jenazah tersebut. Nah, di dalam kasus ini banyak sekali hal-hal yang memang janggal ya. Sebenarnya setiap kasus itu bisa dilakukan tabayun terlebih dahulu sebelum melapor. Karena kalau dengan tabayun kita lebih bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kalau misalkan memang satu kali bertabayun tidak bisa untuk disikapi, terakhir adalah jalur langkah hukum. Iya sih, kalau orang yang awam mungkin mendengar ceramahnya dari Bahar bin Smith itu lebih masuk ke dalam ujaran kebencian, mengajak permusuhan. Padahal sebenarnya itu meluapkan rasa yang memang beliau itu mencintai negara Indonesia ini, mencintai rakyat. Tetapi dengan adanya kejanggalan-kejanggalan di dalam kepemerintahan tersebut, jadi bisa meluapkan dengan hawa nafsu amarahnya bahwa Habib Bahar itu memang benci ke dalam kezoliman, benci ke dalam kemungkaran, dan benci juga kepada akhlak-akhlak yang buruk. Padahal seharusnya walaupun ada
rasa ingin mengungkapkan sesuatu tentang kedamaian, alangkah lebih baiknya bisa dibicarakan baik-baik. Karena di dalam ayat kedua surat Al-Fatihah ada dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, ya segala puji, itu kita harus saling memuji kepada yang benar. Kita pun juga berhak melawan kezaliman, kemungkaran terhadap yang salah, tetapi dengan cara apa? Ya harusnya sih dengan cara berkomunikasi dengan baik, yaitu bermusyawarah. Karena di dalam ayat kedua surat Al-Fatihah pun juga kan Allah juga mengajarkan pujian, Qadim ala Qadim, Qadim ala Hudus, Hudus ala Qadim, Hudus ala Hudus. Allah memuji Allah, Allah pun juga memuji makhluknya, makhluknya juga memuji Allah, dan makhluknya juga harus sesama memuji makhluknya. Karena di dalam Quran surat Toha ayat 4 kita harus saling memuji kepada semua ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi ujaran kebencian, permusuhan, dan juga kezaliman serta kemungkaran. Ada beberapa nabi yang memang punya sifat yang tegas dan adil, bijaksana. Salah satunya itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Beliau sangat tegas menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melawan kezaliman, kemungkaran, yaitu dengan bertindak sebelum kemungkaran dan kezaliman itu terjadi, bertindak lebih dahulu, yaitu dengan meniadakan yang akan menjadikan mudorot di kemudian hari. Tetapi kalau untuk Bahar bin Smith, karena memang hidup di alam yang sekarang ya, di alam yang sekarang itu banyak sekali undang-undang, pasal-pasal terkait hukum. Jadi beliau itu menyampaikan dengan rasa keberaniannya terkait akhlak-akhlak yang buruk. Jadi bukan menghina atau mengajak permusuhan terhadap penguasa, tetapi ingin menumpahkan, juga menumpaskan melawan kezaliman dan kemungkaran dengan cara syiarnya Habib Bahar. Rasulullah SAW pun juga bersabda, di kemudian hari mendekati akhir zaman, yang benar akan ditilai salah, yang salah pun juga akan ditilai benar. Tetapi nggak usah khawatir, karena yang namanya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala akan ikut campur tangan dalam menunjukkan kebenaran. Dan di sini pun juga saya tidak memihak kepada Bahar bin Smith, dan saya pun juga tidak memihak kepada Pak Ferdinand. Tetapi di sini saya hanya menjawab pertanyaan dan sesuai apa yang saya lihat dan sesuai pengetahuan batiniah yang saya lihat di dalam kasus-kasus ini. Ada apa sebenarnya? Mungkin kalau ingin mengungkap fakta, dalam hati kecil saya ingin gitu, atas izin Allah saya ingin, karena supaya mata orang itu terbuka, tidak termakan oleh hasutan atau hoax-hoax yang memang muncul di media sosial ini. Tapi nanti juga kebenaran akan muncul dengan sendirinya sih. Jadi di sini saya hanya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini, kita harus bisa lebih bijak menilai mana yang benar dan mana yang salah. Karena yang benar itu akan terlihat secara lurus dalam penyampaian, tetapi yang salah itu akan terlalu banyak didramatisir, yaitu dengan kemunafikannya pun juga akan terlihat. Ini dua kasus yang berbeda ya. Kalau untuk Bahar bin Smith di sini akan terus dicari kesalahannya supaya Bahar bin Smith ini menyerah dan pada akhirnya menutup, tidak mau membuka rahasia besar tersebut. Kadang nanti itu seseorang atau orang-orang yang dekat dengan penguasa yang merasa dirinya aman, itu tidak akan aman karena tidak ada yang kebal hukum. Mungkin bisa aja keadilan dibeli dengan uang, tetapi ada juga banyak orang yang memang keadilan tetap membawa dari Pancasila. Bahkan nanti pun juga keadilan akan jalan sendiri menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi orang-orang yang menangani kasus-kasus ini sebenarnya kebanyakan orang yang menuruti keadilan sesuai kolbu. Tapi dengan kuatnya keadilan yang dibeli dengan uang, akhirnya keadilan yang didasari dengan kolbu itu hilang dengan sendirinya. Karena yang lebih kuat dan yang berkuasa itu adalah uang di zaman sekarang. Enggak juga sih, di sini saya juga sangat mengapresiasi ya tentang pihak-pihak yang menangani kasus tersebut, karena di sini secara lahiriah sih kita lihatnya adil ya. Tapi wallahu alam kalau untuk secara batinnya seperti apa. Tapi kalau untuk dibeli dengan uang itu
kemungkinan besar saya duga ada sih yang bermain seperti itu, karena memang di dunia ini kan orang-orang tuh mencari rezeki. Cuman karena memang dunia ini sudah tua, orang pun juga tidak bisa membedakan rezeki yang halal dan juga rezeki yang haram. Cuman orang-orang di zaman sekarang ini selalu memecahkan dengan pemikirannya sendiri antara benar dan salahnya. Ya sahabat IMP, mohon maaf di sini sekali lagi saya tuh tidak memihak kepada siapapun ya.